Hai Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, Sagittarius, ini adalah general reading ya, yang akan membahas kira-kira bagaimana sih perasaan orang yang dealing sama kalian ya. Tentu saja yang dealing sama kalian ini bisa banyak orang ya. Tidak harus soal romance, bisa platonik gitu ya. Cuman kita akan membahas siapa yang energinya tertangkap di sini aja gitu ya. Kita akan bahas energinya yang terbaca di sini ya, siapapun itu orangnya gitu. Dan apapun hubungannya dengan kalian ya. Kemudian aku mau kasih tahu juga bahwa pembacaan ini itu untuk Sun Moon Rising ya. Jadi Sagittarius Sun Moon atau Rising, oke? Untuk Sun Moon Rising silakan cek di description box ya. Karena di situ ada link yang bisa membantu kalian untuk mengetahui sun sign kalian apa, moon sign dan rising, oke? Kemudian perlu aku tekankan lagi bahwa ini adalah general reading ya, collective energy. Jadi memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton, oke? Jadi kalau tidak resonate jangan dipaksakan ya. Kemudian aku juga mau kasih tahu aku mau kasih tahu buat kalian ya, bahwa kalau misalkan kalian tidak paham dengan poin yang disampaikan atau bingung gitu ya, mungkin memang tidak resonate gitu. Jadi jangan dipaksakan ya, kalian tidak harus melanjutkan menontonnya gitu ya. Kemudian aku juga mau kasih tahu bahwa kalau ada penjelasan yang diulang itu mengikuti kartu yang keluar ya, dimana artinya ada persamaan atau itu adalah kartu konfirmasi. Jadi kalau dirasa nggak cocok dengan cara pembacaannya, tentu kalian punya kebebasan untuk tidak menonton ya. Kalian tontonin saja video yang sekiranya bisa menghibur kalian gitu ya. Oke, dan aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah setia menonton video di YouTube ini, lalu kasih like ya dan share maksudnya gitu. Terima kasih buat kalian yang setia menonton video-video di YouTube ini, lalu setia untuk memberikan like, lalu share video-videonya. Thank you buat kalian ya. Oke, kita langsung saja ke pembacaannya. Ini adalah pembacaan untuk Sagittarius Sun Moon Rising ya. Kira-kira bagaimana sih perasaan mereka yang dealing sama kalian? Oke. Kalau yang kulihat di sini, ini adalah perasaan pasangan kalian sepertinya ya. Karena aku melihat gini, orang ini masih dalam koneksi dengan kalian, masih dalam hubungan dengan kalian gitu ya, aku lihatnya ya. Jadi yang tertangkap di sini adalah perasaan mereka ya, gambaran soal mereka ya. Di sini ada Eight of Wands ya. Eight of Wands kah? Ya, ini Eight of Wands, kemudian Four of Pentacles, Five of Pentacles, sama Seven of Pentacles ya. Mungkin saja hubungan kalian gini, ini sih yang aku baca sepertinya ini pasangan kalian ya, atau orang yang masih punya koneksi sama kalian ya. Koneksinya itu belum benar-benar berakhir kalau aku lihat di sini ya. Energinya seperti itu. Oke, jadi apapun hubungannya itu ya, dan apapun hubungannya, apapun koneksinya gitu. Apakah kalian official masih bersama atau tidak gitu. Tapi kalau aku lihat di sini ya, kalian itu sepertinya belum benar-benar berakhir gitu. Jadi ya makanya aku bilang ini kemungkinan pasangan kalian gitu ya. Nah, aku melihat di sini ada Four of Pentacles, Five of Pentacles, sama Seven of Pentacles. Oke. Bisa jadi kalian dealing sama Earth sign, bisa jadi loh Earth sign, Sun, Moon, atau Rising ya. Tidak harus di Sun sign-nya ya. Oke, bisa jadi. Tapi kalau aku lihat di sini, sepertinya hubungan kalian ini sedang tertatih gitu. Bahasanya tertatih banget nih gitu. Kalau dibilang ekstrim di ujung tanduk sih mungkin belum sampai ke arah situ ya kalau aku lihat ya. Oke, tapi ya ini kan dinamis ya, kedepannya progres itu bisa berubah gitu. Oke, cuman agak mengkhawatirkan atau ya itu tadi tertatih gitu, ada kerenggangan gitu. Kerenggangan itu kan macam-macam ya, bisa benar-benar renggang, bisa ya sedikit merenggang gitu juga bisa. Oke, nah kalau aku baca di sini ada
keadaan yang merenggang gitu, walaupun belum ke arah yang lumayan ekstrim, tetapi kalau ini tidak diantisipasi takutnya itu ke arah yang ekstrim gitu ya. Cuman kalau aku lihat di sini Four of Pentacles, Five of Pentacles ya, jadi orang ini mereka itu jelas ingin mempertahankan kalian gitu ya. Mereka itu ingin menjaga hubungan ini ya. Di kartu Five of Pentacles ini yang aku lihat ada perbedaan sudut pandang, jelas lah ya. Kita beda sudut pandang itu udah biasa. Cuman aku melihat perbedaan sudut pandang ini mengundang ketidakbahagiaan dalam hubungan ini gitu ya. Yang satu maunya mana, yang satu lagi maunya gimana gitu ya. Kalian berbeda gitu untuk bagaimana menjalani hubungan ini gitu. Pandangan kalian dalam konteksnya menjalani hubungan kalian itu berbeda gitu. Jadi intinya sih karena keadaan itu ya, jadinya hubungan ini tuh terasa kurang membahagiakan gitu ya. Terus ada kesedihan di sini itu yang aku lihat, rasa sedih karena tidak bisa membahagiakan pasangannya, merasa tidak bisa membahagiakan pasangannya ya. Dia itu ya gimana ya, orang sedih bisa saja karena gue nggak bahagia di hubungan ini gitu. Tapi kalau yang terlihat di sini ini dia itu justru sedih karena merasa pasangannya nggak bahagia sama dia gitu ya. Ya ampun, kasihan juga ya gitu. Jadi kalau aku lihat kayak gitu sih, sebenarnya sih dia inginnya itu bisa terus memuaskan pasangannya gitu. Cuman nggak tahu ya, dia merasa tidak bisa memenuhi ekspektasi pasangannya gitu. Dia merasa selalu gagal atau lumayan gagal lah ya dalam yaitu memenuhi harapan pasangannya dalam hubungan ini gitu. Jadi ada perasaan useless di sini gitu ya. Kayak gitu sih. Cuman aku melihat di sini dia tidak mau menyerah. Di kartu Seven of Pentacles, dia tidak mau menyerah. Dia kayak berusaha untuk memaksimalkan potensinya agar pasangannya ini bisa melihat ke arah dia lagi, agar pasangannya ini bisa enjoy lagi di hubungan ini gitu ya. Ya memang gimana ya, ya mungkin memang sebenarnya ini tidak harus diartikan budak cinta juga sih, asal apa yang dilakukan itu benar-benar relevan gitu ya. Maksudnya bukan sesuatu yang sampai mengorbankan kebahagiaannya, atau bukan sesuatu yang sampai menyakiti dirinya gitu. Gak apa-apa kalau memang kita mencintai orang, menyayangi orang, dan kita ingin membuat mereka bahagia, kan gak ada masalah. Cuman jangan sampai lah, karena kita mencintai orang tersebut, menyayangi orang tersebut, lalu orang itu suruh kita terjun ke jurang gitu. Terus karena kita cinta kita mau, kan gak kayak gitu, itu gak relevan gitu. Tapi kalau sekedar ingin membahagiakan dia atau mereka, lalu ingin sering ngajak jalan, terus sering traktir, nah kalau kayak gitu masih oke lah ya gitu. Oke? Nah di Seven of Pentacles aku pikir orang ini tuh tetap berupaya untuk membahagiakan pasangannya gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini ini berlangsung udah lumayan lama kayaknya ya, atau pattern atau pola ini kayaknya udah lama gitu ya, atau udah biasa lah dia lakukan gitu, atau mereka lakukan ya. Nah kalau aku lihat di sini mereka itu mencoba memelihara hubungan ini ya. Pokoknya fokus mereka atau tujuan mereka gitu ya, kiblat mereka itu adalah bagaimana pasangannya itu bisa bahagia di hubungan ini, bagaimana pasangannya itu bisa bahagia sama mereka gitu. Nah di kartu Seven of Pentacles ini kalau yang aku lihat ini lebih ke arah materi. Oke, jadi banyak sekali unsur Pentacles di sini. Kalau aku lihat, mungkin salah satu cara mereka ingin membahagiakan pasangannya adalah menyediakan suplai materi tersebut. Bisa jadi. Tapi pokoknya kalau aku lihat, situasi kalian ini ada hubungannya dengan materi gitu. Melibatkan ini ya. Ya jelas melibatkan materi gitu ya, namanya hidup gitu kan, pasti ada materi
di dalamnya gitu ya kan. Cuman maksudnya kayaknya apa ya, kok intervensi, bukan intervensi juga, tapi peran materi ini lumayan besar dalam hubungan ini kalau aku lihat ya. Jadi ya menjadi isu utama. Sebenarnya aku nggak bilang masalah kalian itu dari materi, enggak. Kalau isu utama materi seakan-akan masalah kalian itu dari materi ya. Oke, aku ralat lah ya kalau kayak gitu. Enggak sih, lagi pula ini juga general reading gitu, tapi aku nggak melihat seakan-akan materi itu menjadi masalah yang pelik gitu ya. Maksudnya pelik itu kalian kayak kekurangan materi, ya nggak juga sih gitu. Walaupun materi itu relatif lah ya, tapi aku nggak melihat sebesar itu gitu. Tapi ada hubungannya sama materi kalau aku lihat ya. Salah satunya, contohnya adalah hubungan ini itu salah satu untuk memelihara hubungan ini adalah dengan memastikan soal materi itu aman atau memastikan finansial itu oke gitu. Jadi punya kaitan besar dengan materi gitu ya. Oke. Mungkin juga salah satu hal untuk membahagiakan pasangannya gitu. Jadi dia jadi dia berusaha secara optimal di materi itu. Oh ya Sagittarius, sebenarnya ya untuk happy, untuk enjoy dalam hubungan itu nggak hanya materi ya, tapi bisa juga masalah kenyamanan, masalah karakter gitu ya. Itu juga bisa, bukan bisa aja, tapi itu perannya nggak kecil gitu ya kan. Karena kan banyak sekali contoh di luar sana kayaknya mereka nggak terlalu punya masalah dengan materi gitu ya. Cuman kok ada aja hal yang ya begitu ya, yang membuat mereka jadi konflik gitu. Dan konfliknya itu bukan konflik yang kecil loh ya, kayak gitu. Ada aja yang membuat hubungan mereka itu jadi nggak solid, banyak celah gitu, dari luar masuk ke dalam kayak gitu sih. Jadi satu-satunya itu bukan materi gitu ya. Kalaupun materi punya andil di sini iya, tapi pasti ada hal lain juga ini yang bisa memperkuat hubungan kalian, yaitu kenyamanan, komunikasi kayak gitu. Emang klise sih, tapi kan mau klise juga ya faktanya memang begitu ya, jawabannya kayak gitu ya kan. Sampai detik dan menit ini juga siapa yang bisa menyangkal hal itu gitu. Komunikasi sama ya kenyamanan gitulah ya. Oke. Nah, gini Sagittarius. Nah, di sini aku lihat ada Ace of Swords, ya, King of Cups. Gini Sagittarius. Ini pasangan kalian itu ya, kalau aku lihat di sini ini bisa vice versa. Oh ya, aku kasih tahu dulu ya Sagittarius bahwa general reading ini bisa saja energinya vice versa. Jadi kalian silakan diamati situasi kalian itu bagaimana gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini di King of Cups sama Seven of Wands ya. Orang ini ya, kalau tidak terbalik ini adalah pasangan kalian ya. Intinya orang ini kalau terbalik berarti ini adalah energi kalian ya. Energi King of Cups sama Seven of Wands di atasnya Eight of Wands ini adalah usaha salah satu pihak untuk mempertahankan hubungan ini. Mereka itu sangat mencintai pasangannya nih ya. Mereka tapi ini energinya bukan energi yang cenderung memaksakan terus sampai toksik gitu. Aku nggak melihat ke arah situ ya. Ya kan ada tuh yang memaksakan obsesinya terus yang ada malah menyakiti gitu, atau terlalu menyakiti gitu, karena dia hanya cenderung memaksakan tanpa melihat akar permasalahannya atau peta permasalahannya. Nah, kalau yang aku lihat di sini King of Cups, Seven of Wands, orang ini sebenarnya lebih cool sih, lebih cool, lebih nggak terlalu memaksakan gitu ya. Maksudnya King of Cups, Seven of Wands, orang ini lebih melunak, lebih melunak ya. Mereka itu energinya lebih lunak gitu. Tetapi mereka tidak mau menyerah untuk kalian, tidak mau menyerah untuk hubungan ini. Ini bisa vice versa gitu ya. Karena general reading gitu. Orang ini ingin selalu mencari jawaban dari kesalahannya ya. Maksudnya
nggak tahu ya, orang ini energinya kayak gini. Ketika dia merasa ada yang salah di hubungan kalian, di mana hubungan kalian tidak bisa dinikmati, kalian punya masalah, punya konflik gitu ya, dia akan berusaha mencari tahu masalahnya ini di mana, lalu dia ingin memperbaiki itu gitu. Jadi itu adalah salah satu cara dia mempertahankan hubungan ini gitu. Kayak dia nggak mau menyerah gitu kalau aku lihat. Energi tidak mau menyerah. Tapi orang ini itu mau belajar dari kesalahan. Jadi kalau dia dikasih tahu salahnya apa, dia akan memikirkan itu atau mempertimbangkan itu gitu. Karena ada juga kan orang yang dia nggak terlalu mau tahu sebenarnya kesalahan dari hubungan ini itu apa, tapi dia cenderung hanya memaksakan hubungan ini terus berlanjut. Ada yang seperti itu. Tapi kalau aku lihat dari energi orang ini orang ini sebenarnya cukup terbuka gitu. Dia terbuka untuk mengetahui apa kekurangannya dan dia mau memperbaiki itu dengan senang hati loh. Kalau aku lihat di sini itu karena dia mencintai, dan cintanya tuh aku pikir tulus di sini ya. Aku pikir ya bener-bener tulus ingin membahagiakan pasangannya gitu ya. Dan kalaupun disalahkan, kalaupun ya ada masalah dalam hubungan ini, dia menutup mata untuk untuk mengakhiri hubungan ini. Jadi nggak mau, dia kayak jelas dia nggak mau mengakhiri hubungan ini. Dia akan terus mempertahankan ya, akan terus memperjuangkan walaupun effort yang dibutuhkan itu besar gitu ya. Tapi dia lakukan itu dengan senang hati, dengan passion, dengan ketulusan ya untuk memperbaiki. Cuman aku nggak bilang apakah usahanya itu berhasil atau tidak, tetapi energi untuk selalu berusaha memperbaiki itu ada di dirinya kalau aku lihat ya, karena ini kan general reading juga gitu ya. Seperti itu sih intinya. Oke. Lalu aku melihat di sini ada Ace of Swords sama Prince of Wands. Gini, Sagittarius Sun Rising, aku pikir dalam hubungan ini bisa ada celah orang ketiga loh ya. Gini, pertama mereka pasangan ini ya, pasangan yang tidak mau mengakhiri hubungan ini, tidak mau melepaskan orang yang dia cintai ini gitu. Mungkin saja mereka akan membuka komunikasi serius ya untuk menyelesaikan masalah di antara kalian. Itu pertama. Kedua, bagi yang memang ada third party situation, karena aku melihat energi third party situation di sini besar gitu ya. Bagi yang terlibat third party situation, orang yang mungkin cenderung ingin mencari pelarian di luar gitu ya, atau ingin mencari hiburan di luar gitu, atau dia mungkin lumayan stuck dan jenuh di hubungan ini sehingga dia benar-benar harus mengurangi tensi atau mengurangi emosinya itu dengan dia mencoba mencari kebahagiaan di luar gitu ya. Kebahagiaan itu macam-macam sih sebenarnya, cuman maksudnya ketika dia benar-benar stuck dan lelah di hubungan ini, dia cenderung ingin keluar dulu dari hubungan ini, dan dia mungkin ingin mencari ketenangan atau kebahagiaannya gitu. Aku lihat tuh kayak dia ingin menghibur dirinya lah intinya ya. Jadi buat yang potensial third party situation itu ya, aku melihat iya, ini orang ini itu ada potensi memang seperti itu ya, maksudnya lebih terlihat gitu loh third party situationnya atau progresnya dengan third party situation itu gitu lah ya. Intinya sih pertama dari pasangan ya yang ingin berkomunikasi secara serius. Kedua, ada pihak yang lelah di sini yang ingin keluar gitu. Dan disitulah dia menemukan third party situation, atau mungkin third party ini sebenarnya sudah ada gitu, tapi kedepannya ini bisa kembali lagi nih terlihat jelas gitu progresnya gitu ya di Prince of Wands ini kalau aku lihat ya. Jadi progres hubungan mereka bisa terlihat lebih masif lagi gitu. Oke, ke depannya ini gitu. Bisa seperti itu bagi yang
ya ada third party. Intinya sih kalau kalian sedang renggang itu memang besar sekali potensi dari luar masuk ya, apalagi ada yang benar-benar merasa jenuh di hubungan ini gitu. Nah di sini loh tuh kan Five of Pentacles, Three of Cups, Prince of Wands. Prince of Cups. Ini Prince of Wands, ini Prince of Cups. Jadi gini, pertama kalau aku lihat ya seperti yang tadi aku bilang bahwa pasangan ini tetap passionate untuk mempertahankan hubungan ini gitu. Ya dia bisa saja melakukan berbagai cara, atau dia memang cenderung ke arah situ ya, bereksplorasi dengan caranya gitu untuk mempertahankan pasangannya gitu. Saat dia juga tahu pasangannya ini tertarik dengan seseorang di luar sana gitu. Nah, Prince of Cups ini energi pasangannya yang udah jenuh tadi, dimana dia kemungkinan nih saat dia ingin melepaskan penat di luar, dia ternyata sengaja tidak sengaja dia bertemu third party situation. Ya kayak gitu lah, menemukan sosok lain gitu yang mengalihkan dunianya gitu ya. Oke, Seven of Pentacles, Judgment sama Nine of Pentacles. Ini seperti yang aku bilang tadi sih ya. Seperti yang aku bilang tadi bahwa ada orang yang mungkin berusaha untuk memaksimalkan finansial ya gitu untuk hubungan ini gitu ya. Oke, nah di sini aku lihat ada High Priestess, The Lovers, Queen of Cups, dan Ten of Cups. Ya, jadi gini loh. Kalau aku lihat di sini, ini udah kelihatan orang ketiganya sih. Entah ya, maksudnya ini kan vice versa, bisa terbalik gitu. Karena ini general reading gitu. Bisa saja Sagittariusnya ini yang terlibat third party, atau pasangan Sagittarius nih yang terlibat third party situation gitu ya. Di sini ada High Priestess sama The Lovers. Ini sih udah jelas ini energi orang ketiga ya. Walaupun third party situation itu tidak selalu tentang orang ketiga gitu ya. Bisa intervensi yang lain gitu ya dalam hubungan itu. Cuman kalau aku lihat di sini ini orang ketiga memang ya yang terlibat dalam hubungan ini, yang punya perasaan juga di hubungan ini. Jadi kayak cinta segitiga gitu ya, ada keterlibatan hubungan lain jadi dalam hubungan ini ada orang lain juga yang menjalin hubungan atau dekat ya dengan yang lain lah, yang lain gitu ya. Jadi di luar hubungan ini bisa saja ada salah satu pihak yang juga punya hubungan khusus atau dekat nih ya dengan orang lain di luar sana, atau dia menyimpan perasaan dengan orang lain di luar sana ya. Jadi intinya aku melihat High Priestess ini adalah orang ketiga ya, apalagi diikuti oleh The Lovers ya, Queen of Cups, Ten of Cups. Mohon maaf banget harus aku katakan bahwa orang ketiga itu untuk saat ini ya, energi yang terlihat saat ini ya, namanya energi itu bisa berubah ya, karena energi itu kan dinamis ya. Hari ini mungkin mereka jatuh cinta, di lain hari mereka bisa merasa lelah satu sama lain gitu loh. Lelah dengan hubungan itu maksudnya. Jadi macam-macam lah ya. Kok macam-macam? Maksudnya dinamis gitu loh. Itu dinamikanya ya kan. Macam-macam situasinya memang ya. Ada yang konsisten, ada yang bisa berubah kayak gitu. Oke, intinya kalau aku lihat di sini, mohon maaf karena yang kulihat dari Queen of Cups ini penjelasan dari orang ketiga. Queen of Cups, Ten of Cups, di mana pihak di sini itu justru lebih nyaman sama orang ketiganya itu. Karena bisa saja ya orang ketiga itu hanya sekedar hiburan atau selingan atau temen gitu, teman dekat di luar, itu bisa saja gitu. Tapi ada juga nih yang orang ketiganya itu bisa membuat dia senyaman itu sampai berpikir gitu bahwa sampai berpikir atau berharap lah ya bahwa orang ketiga itu yang menjadi partnernya gitu, yang benar-benar menjadi partnernya, yang dimana dia bisa menghabiskan banyak waktu bersama orang tersebut karena dia justru merasa nyaman dengan orang tersebut. Karena aku melihat ada energi kenyamanan di Queen of Cups ini. Lalu di Ten of Cups ini bukan sekedar pihak ketiga aku bilang ya,
Karena aku mau melihat High Priestess ini atau orang ketiga ini sudah menyita perasaan dan keseriusan orang di sini loh ya. Jadi sorry ya, maksudnya aku perjelas lagi bahwa karena dia nyaman ya di Queen of Cups ini gitu. Dan ini kayaknya udah lumayan lama nih perjalanan mereka gitu ya. Ya aku nggak tahu ya, ini general reading. Kalau yang kuliah di sini ini lumayan lama, tapi jangan telan mentah-mentah. Kalian harus melakukan investigasi lagi. Maksudnya belum tentu ini resonate untuk kalian juga, belum tentu ini energi kalian, belum tentu ini benar untuk kalian gitu ya. Tapi di Ten of Cups ini aku melihat dia tuh punya harapan lain dengan orang ketiga ini gitu. Jadi tidak semua orang ketiga itu akan diseriusi, tapi aku melihat di sini ini fasenya udah kayak mau diseriusi gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi pihak ketiga di sini memberikan kenyamanan banget sehingga dia ingin pihak ketiga ini justru menjadi rumahnya gitu. Di Ten of Cups ini. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada Queen of Wands, Page of Pentacles. Ini sama aja sih. Queen of Pentacles sama The Moon. Ini pertama ini ya yang terlibat di sini jelas ada fire sign sama earth sign gitu kalau aku lihat ya. Dan jelas ada pilihan ya. Pilihan itu dari orang ketiga ya. Sorry, maksudnya jelas ini ada pilihan ya. Pilihan yang lain itu ya orang ketiga tersebut gitu. Jadi maksudnya pilihan third party situation ini udah kelihatan di antara dua pilihan mau pilih yang mana. Kalau aku lihat sih memang ini itu tadi dari fire sign dan earth sign ya. Ten of Cups, the Chariot. Nah, kalau aku lihat di sini orang ini tidak mau menyerah, yang punya pasangan ini tidak mau menyerah gitu. Salah satu pihak di sini tidak mau menyerah gitu. Dia ingin mempertahankan orang yang memang masih dia cintai itu gitu. Mempertahankan apa yang sudah dia bangun bersama orang tersebut gitu ya. Page of Pentacles, seperti yang aku bilang, ini ada urusannya atau ada hubungannya dengan finansial, di mana finansial ini punya andil besar nih untuk mempertahankan hubungan ini. Bisa juga ya. The Moon, Nine of Pentacles, Justice. Nah ini udah jelas semuanya gitu. Jadi salah satunya itu bisa saja alternatif itu sih. Kok alternatif ya, salah satunya pokoknya adalah usaha untuk membahagiakan dari sisi finansial, usaha untuk membuat hubungan ini membahagiakan atau lebih bisa dinikmati, atau pokoknya bertahan itu dengan stabilitas finansial atau ya penawaran dari finansial, atau intinya keberadaan finansial yang berlebih gitulah ya. Oke. Five of Cups, Prince of Wands, Prince of Pentacles, Four of Wands. Tuh kan bener kan? Di situ ada Queen of Wands, Queen of Pentacles. Ini ada Prince of Wands, Prince of Pentacles. Ini memang ada kaitannya ya dari mungkin sebagian dari kalian gitu loh. Pilihan itu adalah dari unsur earth sign sama fire sign gitu. Sebagian aja, nggak harus semuanya. Dan itu pun bisa terletak di sun moon rising-nya gitu, nggak harus sun sign-nya ya. Oke, kalau aku lihat seperti itu. Jadi ya memang ada yang mengancam hubungan ini sih, yaitu ancamannya dari kenyamanan yang bisa dihadirkan pihak lain gitu ya. Oke, jadi itu saja aku pikir. Apalagi ya? Oh ya, buat kalian yang kurang tidur ya, ini hanya pesan tambahan aja ya. Ambil yang resonate aja, oke? Buat kalian yang kurang tidur ya, perbaiki jam tidur kalian, jelas lah ya. Itu kalian sudah tahu, tapi mungkin kalian suka cuek ya. Jadi diperhatikan lagi gitu lah. Oke. Terus ya intinya sih berhenti untuk mengubah orang atau mencoba mengubah orang, karena orang itu hanya akan berubah kalau memang dia mau berubah gitu ya. Kayak gitu. Dan sebenarnya kunci mau merubah orang itu adalah menyentuh pikiran atau hatinya gitu. Tapi itu semua butuh proses gitu. Pada akhirnya kita sadar gitu bahwa kita memang nggak bisa merubah orang kalau dia atau mereka nggak mau berubah gitu. Jadi yang bisa kita lakukan ya kita ambil pilihan dari diri kita sendiri aja. Maksudnya orang ya gimana ya, orang mau berubah atau tidak itu terserah mereka ya, nggak bisa dipaksa gitu. Tapi
tapi kita kan punya pilihan gitu ya. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan diri kita aja, hanya bisa mengambil aksi dari diri kita aja gitu. Karena itu tadi, untuk menggerakkan orang itu ya kembali lagi ke hati dan pikirannya gitu. Jadi kita hanya memaksimalkan diri kita lah, intinya gitu ya. You do you. Oke. Itu nggak akan bisa kita merubah orang kalau mereka nggak mau. Jadi ya jangan dipaksa gitu. Karena ya ini ada pesan jangan memaksa dan berhenti terobsesi. Ini ada pesan kayak gitu ya. Tentu saja ini tidak harus diperuntukkan untuk kalian semua gitu. Jadi mungkin untuk sebagian saja gitu. Tapi kuncinya di sini pesan yang diterima ya, pesan tambahan aja ya, relax. Ini hanya pesan yang diterima, bukan menggurui. Berhenti terobsesi dan jangan memaksakan ini gitu. Jadi ya balik lagi, kalau soal memaksakan ya mungkin kita hanya bisa memaksakan diri kita sendiri ya, tapi nggak bisa memaksakan yang lain gitu. Dan tidak semua keadaan itu kita paksakan sesuai dengan pandangan kita ya. Oke, gitu aja sih. Terus kuncinya adalah agar kita tidak selalu terpanggil untuk memaksakan atau merubah sesuatu atau semuanya gitu, adalah berhenti terobsesi kayak gitu sih. Jadi kalau kita tidak terobsesi, tidak mudah terobsesi atau tidak mudah dikontrol obsesi, mungkin kita juga sadar bahwa kapan kita bisa memaksakan sesuatu, bukan memaksakan sih, lebih tepatnya mengupayakan sesuatu, kapan kita harus ya berkata let it be gitu ya. Kita terima dengan lapang dada kayak gitu. Oke, itu saja untuk pembacaan Sagittarius Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Good luck buat Sagittarius. Bye.